Ini adalah suatu kemuliaan bagi kita bahwa Al-Aqsa adalah merupakan tanah suci bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang mematikan kemudian menghidupkan kita. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam bedah Buletin Kapa dengan tema wajib membebaskan Al-Aqsa dari cengkeraman Zionis. Sahabat muslim dimanapun berada, sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Sahabat dimanapun berada, bahwasanya tak terasa kita berjumpa di bulan Rajab ini, di mana salah satu peristiwa penting bagi umat Islam di bulan Rajab adalah Isra wal Mi'raj, di mana Isra wal Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momentum yang sangat berarti bagi kaum muslim, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, di mana Allah memperjalankan seorang manusia hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kurang waktunya semalam. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempertemukan Nabi SAW bersama para nabi dan rasul sebelumnya, dan bahkan Rasulullah menjadi imam bagi mereka di waktu sholat berjamaah. Selanjutnya Allah menaikkan beliau ke langit menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sahabat muslim dimanapun berada, iman tanpa ragu, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah suatu peristiwa mukjizat yang Allah berikan kepadanya, di mana perjalanan ini dilakukan oleh seorang manusia yang lebih kurang dari semalam. Ini adalah sesuatu hal yang tak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalaulah kita berjalan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Aqsa, ini takkan mungkin satu hari kita bisa melewatinya. Namun dengan kekuasaan Allah ini bisa terjadi. Bahkan banyak orang yang tak percaya dengan ini, sehingga Allah menurunkan ayat Al-Qur'annya yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini membuktikan bahwa Allah telah memperjalankan, yaitu Rasulullah SAW, baik ruh maupun jasadnya. Ini adalah suatu yang perlu kita yakini. Ini adalah suatu hal yang pasti terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Yang Allah inginkan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dibakar hidup-hidup, namun Allah dengan kekuasaannya yang namanya api itu membakar, namun dengan kekuasaan Allah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beci dimanapun berada,
bahwasanya kita sebagai seorang muslim haruslah yakin bahwa ini adalah suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ini adalah suatu kemuliaan bagi kita bahwa Al-Aqsa adalah merupakan tanah suci bagi kaum muslimin. Sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa Al-Aqsa adalah merupakan kiblat pertama bagi kaum muslim. Kemudian ada beberapa tempat masjid yang Allah muliakan. Di antaranya adalah Masjidil Haram, yaitu berada di kota Mekah. Kemudian Masjid Nabawi berada di kota Madinah. Dan juga Masjid Aqsa ini adalah merupakan kemuliaan Allah berikan, yaitu di Palestina. Maka daripada itu, kita harus dapat mempertahankan bumi Allah ini. Jangan sampai jatuh ke tangan para Zionis Yahudi. Karena sesungguhnya Allah juga telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak akan senang sebelum mereka dapat menguasai kaum muslim. Untuk itu, bagaimana mereka terus membandil ya tanah Palestina untuk bisa mereka rebut. Bagaimana mereka terusan sampai sekarang ini, lebih kurang 76 tahun mereka terus untuk menguasai tanah Palestina. 25.000 anak maupun wanita tewas dan lebih daripada 1,8 juta orang diusir dari negeri Palestina. Sahabat muslim dimanapun berada, bahwasanya ini adalah suatu penistaan terhadap Al-Aqsa, di mana mereka membordir bangunan-bangunan yang ada di sekitaran Masjid Al-Aqsa. Namun ini Allah jaga sehingga sampai hari kiamat nantinya mereka tak akan pernah berhasil untuk menjadikan tanah suci itu milik mereka. Al-Aqsa adalah merupakan tanah milik umat muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ketika mereka hendak memerangi, maka perangilah mereka, dan apabila mereka mengusir kita, maka usirlah mereka, karena mereka tidak akan senang apabila kita berpuasa. Dengan secara syariatnya bahwa apa yang mesti kita lakukan pada hari ini untuk membebaskan Al-Aqsa adalah dengan jalan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang untuk bisa menegakkan syariat Allah. Syariat Allah tidak akan bisa tegak tanpa adanya khilafah. Maka untuk itu kita butuh berjuang bersama-sama bagaimana agar terangnya Islam, sehingga tidak ada lagi penindasan-penindasan terhadap kaum muslim, baik di negeri yang jauh di sana maupun di negeri kita nantinya. Untuk itu perlu kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan syariat Allah dengan diterapkannya daulah Islamiyah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya kita akan menang sebagai seorang muslim di atas muka bumi ini. Hanya kalimat Allah yang bisa diterapkan untuk mensejahterakan umat manusia. Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.